Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini Rabu 14 Februari 2024 bertepatan dengan bangsa Indonesia sedang melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Mari kita sebagai warga negara yang baik gunakan hak pilih kita semua, dan bangsa Indonesia tetap aman dan terkendali. Baik anak-anakku, dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 6 tentang formulir. Nah, anak-anakku, silakan kalian perhatikan dan simak video pembelajaran berikut ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian formulir, struktur formulir, jenis dan contoh formulir, fungsi formulir, dan cara membuat formulir. Sekarang kita masuk ke tema pertama ya, pengertian formulir. Formulir ternyata berasal dari bahasa Belanda, yaitu formulier. Hanya selembar kertas dengan beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata formulir sendiri berarti lembar isian. Jadi, dapat kita simpulkan, formulir adalah sebuah lembaran yang harus diisi yang memuat beberapa data yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan sesuatu. Sekarang, struktur formulir. Adik-adik tahu tidak, ternyata dalam sebuah formulir ada 3 bagian yang harus terpenuhi. Pertama, ada bagian yang disebut kepala formulir. Untuk contoh formulir yang adik-adik lihat sekarang, kepala formulirnya berupa judul, formulir pendaftaran, dan juga tahun pelajaran. Kemudian, ada bagian 2, yaitu isi formulir atau disebut juga badan formulir. Untuk isi formulir, dari contoh yang kita lihat hari ini, isi formulir berupa data pada poin A hingga poin D, keterangan murid, keterangan orang tua atau wali murid, keadaan murid pada umumnya, dan keterangan diterima tanggal dan keluar tanggal. Bagian ketiga dari formulir adalah ekor formulir. Pada formulir ini ditandai dengan adanya tanda tangan dari kedua belah pihak, yaitu dari ketua dan juga dari orang tua murid, juga disertai dengan tempat dan waktu pembuatan formulir. Tiga, jenis dan contoh formulir. Adik-adik tahu tidak, ternyata formulir ada banyak jenis loh. Nah, pada kesempatan kali ini, Miss Sinta akan berbagi beberapa jenis formulir yang paling sering kita temui sehari-hari. Pertama, ada yang disebut dengan formulir pendaftaran, yaitu kertas atau formulir yang berisi identitas diri dan serangkaian pertanyaan yang harus kita isi untuk keperluan tertentu. Misalnya, adik-adik mau mendaftar lomba. Ini contohnya ya, contoh dari formulir pendaftaran. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan formulir atau daftar riwayat hidup, yaitu formulir mengenai data diri seseorang secara lengkap. Ini contohnya ya adik-adik. Agar lebih lengkap, biasanya daftar riwayat hidup disertai dengan foto. Yang ketiga,
ada yang disebut dengan formulir pengiriman barang. Sesuai namanya, formulir ini merupakan selembar kertas yang berisi informasi tentang barang yang akan dikirim. Jika kita perhatikan, ternyata data-data yang dibutuhkan dalam pengiriman barang ada data penerima dan juga data pengirim ya, kemudian alamatnya. Berikutnya, formulir pengiriman uang. Formulir ini bertujuan untuk mengirim uang melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Salah satu contoh formulir pengiriman uang adalah Wesel Pos. Untuk gambar yang kita lihat di depan ini merupakan aplikasi setoran atau pengiriman uang melalui bank ya. Nah, ini yang disebut dengan Wesel Pos. Wesel Pos merupakan surat pos yang digunakan untuk mengirim uang, sehingga surat tersebut dapat diuangkan di bank oleh pemilik wesel. Bedanya, jika formulir pengiriman uang yang kita lihat sebelumnya itu dikeluarkan oleh bank, maka Wesel Pos ini dikeluarkan oleh pos. Untuk pengisiannya, kita cukup ikuti instruksinya ya. Mengisi tanggal, jumlah uang yang kita kirim, baik dalam bentuk angka dan juga tulisan. Kemudian, data pengirim dan data penerima. Empat, fungsi formulir. Tentunya, formulir ini memiliki banyak fungsi ya. Pertama, formulir ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data yang sama. Ketika kita membutuhkan data, maka kita bisa membuat formulir. Kemudian, sebagai bukti pertanggungjawaban. Juga untuk meminta dan mencatat tindakan. Dan terakhir, formulir dapat dijadikan sebagai media komunikasi. 5. Cara membuat formulir. Bagaimana sih cara membuat formulir? Untuk membuat formulir, langkah yang harus kita lakukan adalah: pertama, kita tentukan dulu tujuan formulir. Apakah tujuan ini adalah untuk pendaftaran, ataukah untuk pengiriman, atau untuk hal lain? Setelah kita tahu apa tujuan formulir ini dibuat, kita dapat menentukan data apa saja yang kita butuhkan. Untuk data yang dibutuhkan, biasanya yang paling wajib ada adalah nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan data-data pribadi dari si pengisi formulir. Kemudian, baru kita sesuaikan apakah itu untuk pengiriman uang. Jika untuk pengiriman uang, maka harus ada data berapa jumlah uang kirim. Jika itu adalah pengiriman barang, harus ada data-data barang apa yang kita kirim, baik bentuknya, beratnya, juga alamat tujuannya. Jadi, data yang kita butuhkan disesuaikan dengan tujuan formulirnya ya. Ketiga, kita tulis dengan struktur yang tepat. Jadi, pastikan formulir yang kita buat telah lengkap. Jangan sampai ada bagian yang kita lewatkan. Misalnya, kita akan membuat formulir untuk pengiriman barang, tapi kita tidak membuat alamat tujuan pengiriman. Tentu ada yang kurang dengan formulir kita, maka barang yang kita kirim bisa jadi tidak akan sampai. Jadi, tulis dengan struktur yang tepat dan pastikan data yang kita butuhkan lengkap. Terakhir, cetak formulir.
Pastikan formulir dicetak sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Jangan sampai kurang ya. Sampai di sini materi kita hari ini. Adik-adik sudah paham? Jika sudah, sampai bertemu lagi. Nah, anak-anakku, demikian video pembelajaran dari Bapak kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan selalu tetap semangat. Terima kasih.